Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitriyanti. Saya merupakan salah satu anggota Racana Sultan Taha Saifuddin Sri Sudewi yang berpangkalan pada Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan mengenalkan mengenai tradisi adat yang ada di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu tepatnya di Desa Air Hitam Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Baiklah, sebelum itu, apa sih itu tradisi adat? Tradisi itu merupakan suatu kebiasaan yang sudah secara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat, suku, ataupun kelompok tertentu yang masih dijalankan di dalam masyarakat. Sedangkan adat sendiri merupakan wujud ideal dari suatu kebudayaan yang merupakan gagasan dari kebudayaan, yang mana terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, dan hukum adat yang lazim digunakan di suatu daerah. Jadi, tradisi adat ini merupakan suatu kebiasaan, kebudayaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat sejak dulu secara turun-temurun hingga masyarakat sekarang yang umumnya yang masih dilakukan di suatu daerah. Nah, salah satu adat yang masih berjalan, yang masih ada hingga sekarang di salah satu desa di Desa Air Hitam Laut, yaitu mengenai dengan mandi safar. Mungkin beberapa teman-teman yang lainnya sudah tahu mandi safar itu apa, dan sebelumnya mandi safar ini sudah dilakukan dari beberapa tahun yang lalu hingga sampai saat ini. Nah, mandi safar ini juga bukan hanya dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tapi di seluruh provinsi Indonesia juga banyak yang melakukan mandi safar. Nah, kalau untuk di Provinsi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri, yaitu dilakukan di Desa Air Hitam Laut. Nah, mandi safar itu apa sih? Mandi safar itu merupakan upacara adat yang berupa mandi, yang mana dilakukan menjelang bulan Rabiul Awal. Maka dilakukannya pada bulan Safar, yang biasanya dilakukan pada hari Rabu terakhir pada bulan Safar. Nah, sebagai umat Islam ini, kita menjalankannya dengan melakukan mandi ini, yang mana kegiatan ini biasanya dilakukan di pinggir pantai untuk sekarang. Nah, mandi safar ini sebenarnya mengandung arti sebagai bulan kedua tahun Hijriah yang mana berjumlah 29. Nah, bersafar ini sendiri artinya bertahlil, beramai-ramai ke tempat keramat yang menjauhkan diri dari bahaya pada bulan safar. Juga diartikan sebagai perjalanan. Nah, sejarah umum mandi safar sendiri yakni untuk mengenang dan memperingati peristiwa mati syahidnya Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang mana pada saat itu memimpin tentaranya untuk berangkat dari Mekah ke kota Kufa. Ini menurut dari masyarakat setempat. Nah, sedangkan tujuan umum mandi safar sendiri itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk menolak bala. Menolak bala sendiri mengapa dikatakan demikian? Karena asalnya tradisi mandi safar ini merupakan permintaan doa kepada Allah agar senantiasa dijauhi dari segala bala dan bencana yang akan menimpa desa mereka, dan juga untuk melancarkan segala kehidupan agar senantiasa tidak tertimpa musibah dan hambatannya. Yang tujuan yang kedua, sebagai penguat kebudayaan. Tradisi seperti mandi safar ini merupakan bagian yang integral dari kebudayaan masyarakat penduduk dan kelestarian kehidupannya. Yang ketiga, untuk mempererat silaturahmi. Masyarakat setempat juga menjelaskan bahwasanya tradisi ini merupakan salah satu kebudayaan yang mengandung makna yang sangat mendalam, yakni sebagai upaya perwujudan untuk melestarikan tradisi adat istiadat setempat. Di samping melalui tradisi keagamaan, ini pun bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi. Nah, sejarah mandi safar di Desa Air Hitam Laut ini dimulai pada tahun 1965. Pada tahun 1965 sampai dengan 2002, tradisi mandi safar ini biasanya masih dilakukan secara pribadi dan tertutup oleh masing-masing masyarakat, yang mana dilakukan di rumah masing-masing. Nah, seiring dengan perkembangannya pada tahun 2002 sampai dengan sekarang, tradisi mandi safar ini sudah dilakukan secara beramai-ramai ataupun terbuka, yang mana dilakukan oleh seluruh masyarakat di pantai Desa Air Hitam Laut.
Nah, saking mengalami perkembangannya pada tahun 2003, Mandi Safar sendiri sudah dilakukan secara beramai-ramai dan mulai adanya berbagai simbol dan alat yang menyertai, seperti halnya menara yang bisa kita lihat pada gambar. Kemudian juga menara ini yang mana sudah dirakit, adanya pondasi, kemudian adanya payung, dan berbagai macam hal yang mana ini melambangkan ataupun memberikan ciri khas atas Mandi Safar yang ada di Desa Air Hitam Laut ini. Hal ini hanya dijadikan sebagai ciri khas. Sejak tradisi Mandi Safar ini sudah dikelola oleh masyarakat setempat atau masyarakat desa, makanya mulai adanya ciri khas-ciri khas tersebut untuk menandakan bahwasanya ini merupakan ciri khas Mandi Safar di desa tersebut. Hingga sekarang, tradisi Mandi Safar ini bukan hanya sebagai tradisi adat biasa, dan juga sudah menjadi event daerah, bahkan menjadi destinasi wisata tahunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, tujuan Mandi Safar di Desa Air Hitam Laut sendiri itu sebenarnya ada 3. Yang pertama sebagai tujuan sosial. Mengapa demikian? Karena dipandang sebagai budaya lokal yang mana lahir dari kemajuan masyarakat desa yang mayoritas beragama Islam dan menjadi momentum yang sangat penting untuk memupuk tali persaudaraan tadi, sama halnya dengan tujuan umumnya. Karena Mandi Safar ini berlangsung sebagian besar tuh masyarakat air hitam laut, yang mana dilatar belakangi agama dan entitas secara bersama-sama menuju ke pantai tersebut. Dan juga halnya bertujuan sebagai perekat sosial, sebab dengan adanya tradisi ini banyak dikunjungi oleh masyarakat-masyarakat luar, baik dalam maupun dari luar provinsi. Yang kedua sebagai tujuan ekonomi. Hal ini menyebabkan daerah tersebut dikunjungi oleh masyarakat luar. Keadaan ini pun secara tidak langsung akan meningkatkan ekonomi masyarakat, baik dari segi tertariknya investor untuk menanamkan modal maupun terbangunnya sarana dan transportasi yang memudahkan masyarakat setempat untuk diakses ke lokasi tersebut. Yang ketiga untuk tujuan ritual. Tujuan ritual sendiri ini yakni untuk merupakan media yang dapat mengumpulkan massa yang mana kita sama-sama memiliki tujuannya tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari berbagai macam bala dan bencana serta agar menyelamatkan manusia dari yang namanya fitnah. Nah, adapun proses Mandi Safar ini yang terjadi yaitu yang apabila kita melaksanakannya di rumah, yaitu sebelum melaksanakannya di rumah, yang harus kita persiapkan adalah untuk proses Mandi Safar yang dilakukan secara pribadi di rumah, itu kita mengawalinya dengan menuliskan 7 ayat Al-Quran, yang mana diawali dengan lafaz salamun pada selembar kertas. Apabila masyarakat atau orang tersebut bisa menghafalkannya, itu tidak perlu untuk menuliskannya ke dalam selembar kertas. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memasukkan tulisan tersebut ke dalam tempat air yang mana akan kita gunakan untuk mandi. Selanjutnya itu kita membaca niat untuk mandi dengan niat sebagai berikut. Aku berniat untuk mandi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu kita baru melaksanakan mandi seperti biasanya. Nah, apabila proses Mandi Safar ini dilakukan di pantai, yang mana seperti yang sudah dilakukan dari tahun ke tahun, itu yang awalnya yang ingin melakukan tradisi Mandi Safar ini sama halnya dengan yang melakukan di rumah, yaitu menuliskan ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan kata salamun sebanyak 7 ayat pada selembar kertas. Kemudian membawanya ke pantai untuk melakukan mandi tersebut. Nah, pada saat dilaksanakannya Mandi Safar di pantai tersebut, sebelum itu kita meletakkan menara ataupun simbol tadi yang sudah dibuat beberapa hari sebelumnya oleh panitia-panitia menyelenggarakan Mandi Safar ini. Kemudian sebelum memulai acara, biasanya itu terdapat kata sambutan yang diisi dari berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh-tokoh penting lainnya. Nah, setelah itu, nanti akan ada yang namanya arak, yaitu mengarak simbol tadi atau menara tadi ke tengah pantai. Dan di situ juga kita berniat untuk mandi dan juga membasuh semua
tubuh kita atau mandi, yang penting semua tubuh itu terkena air. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang biasanya dituliskan yaitu terdiri dari Quran surah Yasin ayat 58, kemudian Quran surah Al-Saffat ayat 79 dan 109 serta 120, 130 dan juga surah Al-Zumar ayat 73 dan surat Al-Qadar ayat 5. Yang mana kemudian untuk dari simbol-simbol tadi, untuk menara itu sebagai ciri khasnya, kemudian dengan adanya pondasi menara yaitu untuk menopang menara tadi. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.